Salam pemirsa yang berbahagia, bertemu lagi bersama dengan kami. Kita akan kembali untuk mempelajari akan pendalaman Alkitab bersama saya dengan pendeta muda Maurus Torus dan juga pendeta David Panjaitan. Dan kali ini Ibu Marecia berhalangan, oleh sebab itu kami berdua yang akan memaparkan akan isi dari firman Tuhan. Baiklah, kita awali terlebih dahulu, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kembali belajar firman-Mu. Kiranya Engkau akan menolong kami mengerti dan terlebih melakukan akan firman yang Engkau katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita telah tiba di pelajaran yang kedua, judulnya Semak yang Terbakar. Ayat hafalannya diambil dari Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, Aku memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dalam pelajaran kita ini dibuka dengan memberikan penjelasan bahwa panggilan Allah itu sering sekali akan mengubah arah hidup kita. Nah, arah hidup itu tergantung bagaimana respon kita. Nah, pelajaran ini banyak melihat kepada panggilan Allah kepada Musa. Nah, bagaimana pelajaran ini disajikan dan hal-hal apa yang dapat kita petik untuk menjadi sebuah aplikasi? Mari kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Pendeta David Panjaitan. Baik, terima kasih Pendeta Marupapa, dan senang bertemu kembali dengan pemirsa setia dari channel Jemaat Rumah Sakit Advent Bandung. Kita sudah tiba di pelajaran Sekolah Sahabat yang kedua. Pelajaran Sekolah Sahabat pertama menceritakan latar belakang bagaimana bangsa Israel itu, putra Yakub itu ada di Mesir. Itu kita pelajari di sahabat yang pertama, minggu lalu. Nah, di pelajaran yang kedua ini kita bicara lebih menjurus lagi, berbicara kepada Musa. Tadi kepada yang lalu kepada bangsa itu, lalu ini kepada Musa sendiri. Proses bagaimana Tuhan memanggil Musa, lalu respon apa yang dibuat oleh Musa. Nah, kembali seperti biasa saya tidak membahas satu persatu dari pelajaran Sekolah Sahabat yang kita punya. Mengapa seperti itu? Karena saya berasumsi saudara-saudara akan baca itu. Jadi tidak perlu saya ulangi. Jadi yang mau saya tampilkan atau yang kami tampilkan yaitu konklusi, summary, lalu yang kedua sudut pandang yang berbeda dari pelajaran Sekolah Sahabat kita ini. Baik, teman-teman multimedia boleh menampilkan PowerPoint yang saya buat. Dan saya percaya PowerPoint yang saya buat ini akan lebih mudah kita mengerti tentang pelajaran Sekolah Sahabat kita. Baik, judulnya adalah Semak yang Terbakar. Walaupun memang semak yang terbakar itu tidak hangus. Ya, tidak hangus. Ayat inti ini tadi Pendeta Marupapa sudah bacakan, jadi saya tidak akan baca ulang ini. Saya langsung kepada summary dari semua pelajaran Sekolah Sahabat kita. Baik, yang pertama adalah di Sahabat Petang menceritakan tentang diri saya. Diri saya itu boleh saya, boleh Pendeta Marupapa, boleh juga siapa? Musa. Nah, dalam hal ini setiap orang itu punya rencananya masing-masing. Ya. Pengen jadi apa, mau beli apa, mau bagaimana, dan lain apa, sebagainya. Sama seperti Musa, rencananya adalah dia dilatih, dibesarkan, dididik untuk menjadi Fir'aun di kemudian hari. Tapi kenyataannya, Tuhan punya rencana yang berbeda. Ya. Nah, kan itu kan, gambarnya ini opposite ya, berlawanan, itu supaya lebih ekstrim. Karena biasanya yang terjadi, rencana kita sangat berbeda dengan rencana siapa? Rencana Tuhan. Nah, sama dengan Musa. Seperti saya katakan tadi bahwa Musa
dipersiapkan untuk menjadi Fir'aun berikutnya. Tapi kenyataannya dengan berjalannya waktu, pengalaman yang dialami, akhirnya Musa tidak memenuhi rencananya itu. Baik rencana dia pribadi, keluarganya, lain apa sebagainya. Akhirnya dia memenuhi rencana Tuhan walaupun ada apa? Ada prosesnya. Nah, dalam proses itu saya tampilkan seperti ini. God and Moses, ya saya campur-campur pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris karena saya melihat poin-poin ini apakah kalau bahasa Indonesia cukup nggak tulisannya di situ, kira-kira itu aja. Nah, pada waktu Tuhan atau Allah memanggil Musa, peristiwa yang menandai kejadian itu adalah pada saat semak belukar apa? Menyala. Nah, saya buat seperti ini. Tuhan memanggil dan mengutus Musa pada saat semak belukar apa? Terbakar, menyala dan lain apa sebagainya. Lalu di saat yang sama Tuhan memperkenalkan siapa dirinya. Yang pertama dia memperkenalkan I am a messenger, itu istilah saya saja. Nanti boleh baca di sekolah sahabat kita. Messenger itu artinya adalah utusan, bisa malaikat, bisa juga kita. Kan begitu, messenger. Lalu setelah messenger, Allah mengatakan nama yang lain. Itu ada satu proses, nanti akan dilanjutkan. Nah, pada waktu Tuhan memanggil Musa, di saat semak belukar itu menyala, lalu Tuhan memperkenalkan dirinya siapa, yang terjadi kepada Musa adalah dia itu sudah 40 tahun berada di tempat yang lain, di Midian dia. Lalu dia sudah punya istri, dia juga sudah punya 2 anak, dia juga punya mertua yang berpengaruh karena imam. Bukan hanya imam biasa tapi imam apa? Imam besar. Bayangkan Musa lari dari Mesir, meninggalkan hiruk pikuknya Mesir, tinggal di Midian, suasana sudah aman-aman. Lalu Tuhan memanggil dia. Tentu situasi zaman sekarang apa? Comfort zone. Zona nyaman ya. Zona nyaman itu enggak. Orang rata-rata nggak mau meninggalkan apa? Zona nyaman. Jadi ini urutannya ya, saya ulangi supaya lebih enak. Nah, Tuhan memanggil, lalu apa respon Musa? Apa situasi Musa? Inilah situasi Musa. Lalu karena situasi ini Tuhan kembali mengatakan, aku adalah aku. Aku adalah Yahweh, aku juga adalah Elohim. Seperti pelajaran yang lalu. Kenapa? Nama itu banyak dipengaruhi oleh situasi di Mesir. Apa yang kita alami. Nah, saat itu bagaimana situasi di Mesir, situasi di perjalanan, seperti ilustrasi yang saya lalu. Waktu kita punya masalah, lalu ada orang yang menolong kita, apa kita bilang orang itu? Allah. Ini adalah malaikat penolong. Kan guardian, my guardian, kan gitu. Nah, setelah Allah menunjukkan namanya, aku adalah aku, Yahweh dan Elohim, lalu apa respon Musa? Dia bikin 4 alasan kan? Dia bikin alasan, aku itu alasan itu ada di hari Rabu itu. Siapakah aku? Terus siapakah engkau? Bagaimana jika mereka tidak mempercayai aku? Lalu yang keempat itu bukan dalih tapi pernyataan aku nggak fasih apa? Pandai bicara. Nah, ini respon daripada siapa? Musa. Lalu apa yang Tuhan berikan? Dia memberikan 2 mujizat. Tongkat menjadi ular. Lalu tangannya dimasukkan jadi apa? Kusta. Nah, saya menarik dengan tangan jadi kusta ini. Seingat saya, Miriam atau siapa pernah kena kusta juga, seingat saya lupa. Yang mau saya katakan adalah sangat sedikit Alkitab mencatat orang yang sembuh dari kusta. Sangat sedikit. Salah satunya adalah panglima siapa? Naaman. Lalu 10 orang yang berpenyakit kusta. Yang lain-lain itu tidak ada. Jadi artinya adalah dalam konteks saat itu Allah
menggunakan mujizat untuk meyakinkan siapa? Musa. Tetapi peristiwa itu jangan ditarik ke peristiwa kita sekarang. Kenapa? Ya bisa jadi eranya bukan era mujizat sekarang, tapi saat itu eranya adalah apa? Era mujizat. Oke, boleh kembali ke PowerPoint yang saya tampilkan. Nah, karena waktu juga berjalan cepat. Nah, setelah peristiwa yang ini, Musa mengaminkan, nggak ada lagi alasan dia. Lalu apa yang terjadi? Untuk mengunci, ini dia, untuk mengunci perjanjian. Peristiwa ini, ada satu peristiwa terjadi. Dia hampir mati kan? Iya. Kenapa? Karena dia nggak disunat. Anaknya nggak disunat. Akhirnya siapa? Zipora ya. Istri daripada Zipora, benar ya? Atau saya salah, nanti dikoreksi. Saya kalau masalah nama saya agak sulit mengingat. Nah, istri Musa itu mengambil satu inisiatif. Dia mengerat kulit katan anak daripada siapa? Musa. Dan akhirnya Musa pun apa? Dikerat kulit katannya. Nah, itu peristiwa apa yang terjadi di situ? Karena pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa itu adalah penebusan, lalu perjanjian, dan juga apa? Keselamatan. Itu ada di pelajaran hari Kamis. Penebusan, kehidupan, dan juga pemeteraian apa? Perjanjian. Artinya apa? Artinya apa? Sejak saat itu Musa berkomitmen mengadakan perjanjian dengan Tuhan bahwa aku siap engkau gunakan untuk menjadi apa? Pemimpin, membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah apa? Dari tanah Mesir. Nah, dengan berjalannya waktu, kita bisa melihat bagaimana sikap Musa pada saat bangsa itu melakukan kesalahan-kesalahan. Apa yang pada waktu Allah akan menghabisi bangsa itu? Ingat waktu golden calf itu, anak lembu emas itu, kan mau dibunuh tuh. Musa bilang apa? Jangan, aku aja lah. Artinya itu ekspresi dari sunat ini, perjanjian itu. Karena itu adalah apa? Adalah darah. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini, poin sederhananya adalah rencana Tuhan sangat berbeda dengan rencana kita. Nah, pada waktu kita menerima panggilan itu harus diikat dengan satu ikatan. Dalam konteks pelajaran kita ini adalah apa? Sunat. Baik, terima kasih Menteri Panjaitan yang sudah memaparkan. Jadi saya dapat satu pertanyaan menarik terkait tentang pelajaran kita ini. Hal apa yang dapat meyakinkan saya atau pemirsa yang menyaksikan dan sebanyak orang yang mungkin merasakan terkait tentang misi yang Tuhan berikan kepadanya untuk berani menyambut dan menjalankan misi itu. Karena banyak orang mungkin beranggapan seperti Musa juga, dia tidak layak, tidak fasih bicara dan sebagainya. Mungkin kalau Musa memberikan 4 alasan untuk menolak panggilan Tuhan, mungkin kita banyak alasan lain, bisa 5 atau 8 untuk meyakinkan bahwa kita tidak sanggup untuk menjalankan misi ini. Apakah harus dengan mujizat atau ada hal-hal yang lain yang bisa meyakinkan kita untuk menyambut misi yang Tuhan berikan? Oke. Saya merujuk dengan kata apakah harus mujizat. Saya ambil kata mujizat. Apa sih mujizat ini? Mujizat ini adalah satu peristiwa di luar nalar kita. Itu mujizat. Kalau dalam bahasa Bataknya halongangon, keheranan, kan begitu. Itu yang pertama. Nah, praktek yang sering terjadi dan perlu kita koreksi adalah kita sering berharap mujizat itu terjadi di luar kehidupan kita, di luar pribadi kita. Contohnya laut terbelah, roti jadi banyak, lalu gunung pindah. Itulah kita harapkan. Nah, saya mengamati dan saya pelajari bahwa mujizat itu terjadi bukan hanya di luar, tapi harus terjadi juga dalam kehidupan kita. Bukankah satu hal yang mengherankan
saya sakit hati kepada orang lain, tapi saya bisa memaafkan. Kan mujizat. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Yeah. Yang tadinya saya nggak suka lihat dia, istilahnya kena bayangannya pun nggak mau, tapi saya mau menyodorkan tangan saya untuk apa? Yeah. Menyalam. Menyalami dulu, itu kan heran ya. Dalam diri saya terjadi keheranan, orang melihat sesuatu yang heran itu. Nah, apa hubungannya dengan panggilan tadi? Mungkin awalnya kita tolak. Bukankah satu mujizat, satu keheran saya bisa terima panggilan itu? Amin. Itu satu. Tetapi saya melihat kalau istilah jalan itu biasanya orang menerima panggilan itu setelah U-turn, turn back, kembali. Seperti slide PowerPoint pertama itu. Yeah. Saya ke sana, panggilan Tuhan justru ke sana seperti Yunus, Niniwe, opposite kan gitu. Itu artinya apa? Bertobat. Nah, yang paling penting menurut saya adalah, ya kita sebelum rekaman sudah ngobrol-ngobrol juga, yang paling penting untuk saya adalah, pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan, respon kita adalah harus seperti Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Walaupun ada proses di sana ya. Kenapa? Bagi saya, pada waktu saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi utusannya, lalu saya katakan, saya tidak mau, saya tidak sanggup. Itu sama saja kita mengandalkan diri kita sendiri. Pada waktu kita melakukan hal yang sama seperti Yudas lakukan, melamar. Ini bukan melamar pekerjaan ya, bukan ya. Ini dalam konteks yang lain. Menginginkan, mempropos, menyodorkan diri. Itu sama saja artinya saya sanggup. Tidak ada unsur Tuhan di sana. Menolak, saya tidak sanggup, tidak ada unsur Tuhan di sana. Tapi setelah Tuhan campur tangan, seperti Musa, seperti Yesaya, responnya adalah, oke, saya siap. Diikat dengan apa? Perjanjian itu. Baik pemirsa, oleh karena waktu kita sudah habis, maka segera kita akan akhiri. Mungkin ada closing statement pendeta untuk mengakhiri pembicaraan kita ini. Oke. Closing statement di pelajaran hari Jumat. Panggilan dramatis di semak yang terbakar mungkin merupakan pengalaman yang paling transformatif dalam hidup Musa. Semua titik tertinggi lainnya dalam hidupnya bergantung pada tanggapannya yang positif dan taat kepada Allah yang menugaskannya untuk memimpin bangsa Ibrani keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian. Jadi masalahnya respon kan? Ya. Semua orang dipanggil, makanya apa? Banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Ya, banyak orang dipanggil, tapi yang terpilih inilah yang apa? Yang tercatat di dalam Alkitab, bukan seperti Bileam dan lain apa? Lain sebagainya. Oke. Baik, demikian pembahasan pada minggu ini. Semoga ini akan menolong kita semakin mengerti akan pelajaran ini. Jika Anda menyukainya, boleh memberikan like dan membagikannya kepada orang lain, sehingga pelajaran ini pun akan banyak manfaatnya. Sampai ketemu pada minggu depan dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Tuhan memberkati kita.